Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minan zahabi wal fiddah من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. والله عنده حسن المآب. صدق الله العظيم. Dengan menyebut nama Allah, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dijadikan indah pada pandangan manusia, kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Surat Ali Imran ayat 14. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk bertemu di bulan suci yang mulia ini, bulan suci Ramadan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini Anda sedang menyaksikan sebuah tontonan yang insya Allah akan menjadi tuntunan. Sebuah tayangan yang mencerahkan ilmu dan mencerahkan. Sebuah program yang syarat akan hazanah keislaman sebagai bekal amalan kita untuk menggapai manisnya iman. Di mana lagi kalau bukan di takjil, takoruh ke jalan ilahi. Ya, para pemburu takjil yang dirahmati Allah, senang sekali saya Mafira Fitri tidak sendiri hari ini, sesudah ditemani oleh Ustazah Siti Nafsia. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah sehat ya?
Alhamdulillah. Puasanya masih semangat? Insya Allah. Alhamdulillah. Harus semangat ya, seperti pemburu takjil di rumah juga nih Iya, yang sedang benar. menyaksikan kita. Nah Ustazah, jadi kesempatan sore hari ini kita akan mengajak para pemburu takjil di rumah untuk berbincang-bincang dan berbagi sedikit tausiah tentang tema menarik nih Ustazah yang kita akan angkat sore hari ini. Yaitu tentang wanita antara anugerah dan fitnah. Nah, jadi sembari kita menantikan waktu berbuka puasa ya Ustazah, Iya. Ustazah akan memaparkan tentang tema kita pada sore hari ini. Silakan Ustazah. Iya, baik. Jazakillah khair Kak Fira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa pemburu takjil yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah tak henti-hentinya kita panjatkan syukur kita kepada Allah ya, karena senantiasa diberikan kesempatan dan masih diberikan kesempatan oleh Allah. Ya, kita akan membahas sebuah tema yang cukup menarik bagi kita nih, terutama ya Kak Fira, seorang wanita. Ya. Para pemirsa, layaknya sebuah perhiasan, kita bisa memaknai perempuan itu sebagai perhiasan dunia. Yang dimana kita biasanya menyifati perempuan itu dengan cantiknya, elok rupawannya, lembutnya. Jadi kemudian membuat wanita itu enak untuk dipandang, gitu Kak Fira. Dan pada ayat yang tadi sudah dibacakan di awal, ya, di Quran Surat Al-Imran ayat 14, Allah bahkan menempatkan urutan wanita itu sebagai perhiasan pertama di dunia. Ya. Nah, ini kan tentu menjadi sesuatu yang sangat perlu diperhatikan oleh para wanita. Artinya para wanita dihadapkan pada pilihan dalam hidupnya Kak Fira, ya, dan para pemirsa. Bisa saja wanita ini nanti akan menjadi sebuah anugerah dengan fitrahnya tadi. Atau bisa jadi nanti justru akan menjadi fitnah. Maka di sini sangat penting bagi kita, ya, terutama para perempuan, untuk mengambil sikap yang benar Kak Fira, ya, supaya tetap bisa membuat pilihan nantinya yang diridhoi oleh Allah. Nah, mungkin muncul pertanyaan di benak kita, ya, terutama para wanita, bagaimana wanita itu bisa dikatakan sebagai anugerah dan bagaimana perempuan ataupun wanita itu dikatakan sebagai fitnah. Ya. Nah, wanita sebagai anugerah, ya Kak Fira dan para pemirsa, itu bisa disifati demikian jika para wanita itu senantiasa beriman kepada Allah. Ya. Senantiasa menjalankan fitrah yang sudah diamanahkan oleh Allah pada dirinya tadi sesuai dengan tuntunan Allah, apa yang diperintahkan oleh Allah dan kemudian apa yang dilarang oleh Allah. Contohnya, bagaimana perempuan diperintahkan untuk menjaga pandangannya, menjaga auratnya, kemudian menjalankan amanahnya sebagai istri, anak, ibu, gitu ya, dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, dan ini sebetulnya menjadi sifat dari wanita solihah. Ya, jadi wanita akan menjadi ya wanita yang menjadi anugerah ketika dia menjadi wanita solihah yang insya Allah akan menjadi sebaik-baiknya perhiasan dunia. Tetapi sebaliknya, ya, ketika kemudian wanita tidak melakukan apa yang dilakukan oleh para wanita solihah, maka pada saat itulah nantinya wanita justru akan menjadi fitnah. Ketika apa yang kemudian Allah amanahkan kepada para wanita itu tidak dijaga sesuai dengan tuntunan Allah. Maka wajar saja ya, misalnya kita bisa melihat ada sebuah hadits muttafaq alaih yang Rasul sangat tegas mengingatkan kepada kita, ya, tidaklah kata Rasulku tinggalkan fitnah yang lebih berbahaya kepada laki-laki itu daripada seorang wanita. Jadi ini nggak main-main, karena memang wanita itu punya sesuatu yang bisa mengalihkan pandangan begitu ya, apalagi pandangan laki-laki. Ini kan tentu menjadi sebuah challenge ya, menjadi tantangan bagi kita seorang perempuan
jika kita ingin berada ya di dalam jalur hidup yang sudah Allah ridhoi, di sini artinya nantinya perlu upaya-upaya bagi diri kita menjaga diri kita. Supaya tentunya tidak menjadi fitnah, begitu Kak Fira ya, tapi justru menjadi anugerah. Nah, muncul pertanyaan, apa saja yang kemudian harus kita jaga? Ya, nah, pada kesempatan ini yang akan saya bagikan ya, saya menyebutnya ya dengan rumus jagaya gitu. Jagaya gitu ya. Nah, ini bukan seruan jagaya gitu ya. Tapi ada rumusan tersendiri nih Kak Fira. Apa yang maksud dengan jagaya ya? Yang pertama adalah Y ya, jaga Y. Y itu yakin. Ya. Lalu kemudian nanti jaga A gitu ya. A-nya adalah amal. Apa yang dimaksud dengan jaga yakin dan jaga amal ya? Pertama, jaga yakin itu jika seorang wanita muslimah itu ingin menjadi anugerah di hadapan Allah, maka dia harus menjaga keyakinannya kepada Allah. Tujuan hidupnya itu semata-mata adalah untuk akhirat. Gitu. Sehingga nantinya seorang wanita solihah, ya, seorang wanita yang akan menjadi anugerah, ini dia tidak akan terlenakan dengan dunia. Tidak akan terlalaikan hidupnya itu ya karena gemerlapnya dunia. Nah, jadi jelas ya Allah perintahkan kepada kita. Nah, lalu kemudian yang kedua adalah jaga amal Kak Fira. Ya, jaga amal ini maksudnya apa? Ya, seorang wanita solihah, ya, seorang wanita yang dia ingin menjadi anugerah di hadapan Allah itu akan meyakini, ya, dan menjaga amalnya tadi sesuai dengan keyakinannya tadi. Bahwa tujuan hidupnya adalah akhirat, maka dia akan menjaga amalnya itu sesuai dengan apa yang sudah Allah tetapkan. Contoh, ketika Allah memerintahkan perempuan tutup auratnya, maka dia akan tunduk, taat. Kemudian kalau Allah sebutkan fitrahnya perempuan, fitrahnya wanita itu menjadi ummu ajyal, ibu generasi, maka dia akan berupaya menjadi ibu terbaik, melahirkan generasi terbaik, bukan untuk prestis Kak Fira dan pemirsa, tetapi untuk semata-mata taat kepada Allah. Kenapa demikian? Karena mukmin, ya, ketika Allah serukan dengan sebuah perintah atau Allah larang sesuatu pada dirinya, jawabannya adalah sami'na wa ata'na. Dan ini jelas di dalam Quran surat An-Nur ayat 51. Jadi begitu Kak Fira. Ya, kalau kita mau menjadi anugerah, ya, wanita yang menjadi anugerah, jaga, ya, dua hal tadi, jaga ya, begitu. Ya. Terima kasih ya Ustazah. Iya. Ya Ustazah, itu tadi ya tausiah singkat dari Ustazah untuk mengawali sore hari kita yang indah ini, insya Allah ya, dengan tema yang menarik sekali yang dibahas oleh Ustazah. Jadi kepada para pemburu takjil, jangan kemana-mana, karena kita akan kembali tentunya dengan keseruan dari para pemburu takjil yang akan membagi takjilnya. Nah, seperti apa? Maka itu tetap di takjil, takorub ke jalan ilahi. Terima kasih para pemburu takjil. Anda masih bersama kami, tentunya dalam sebuah tontonan yang insya Allah akan menjadi tuntunan. Sebuah tayangan yang mencurahkan ilmu dan mencerahkan. Sebuah program yang syarat akan khazanah keislaman, tentunya sebagai bekal amalan kita untuk menggapai manisnya iman. Di mana lagi kalau bukan di takjil, takorub ke jalan ilahi. Nah, pemburu takjil di rumah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kali ini kita masih ya, kita melanjutkan segmen kedua. Kali ini akan ada pertanyaan dari para pemirsa di rumah nih, yaitu dari via video call dan juga dari sosial media. Nah, dari via video call ya Ustazah, kita langsung saja ya, kita melihat tayangan ini dia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Sabaruni dari Bait Hitam. Izin bertanya Ustazah yang saya pahami artinya menjadi anugerah atau fitrah seorang perempuan adalah pilihan hidup bagi kita. Lantas, apakah bisa kita sebut menjadi perempuan itu sangat sulit dibandingkan laki-laki? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya. Itu dia pertanyaan dari Nirma di Pangkal Pinang. Ustazah, pertanyaan Nirma tadi, kan yang dia pahami itu menjadi wanita itu menjadi anugerah atau fitnah itu kan pilihan. Nah, apa yang bisa kita sebut menjadi perempuan itu sangat sulit? Apakah bisa kita sebut menjadi perempuan itu lebih sulit daripada laki-laki? Iya. Nah, seperti itu Ustazah. Iya, baik. Silakan. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya ya, untuk saudari kita di Pangkal Pinang. Iya. Ya, baik Kak Fira dan pemirsa pemburu takjil di rumah ya yang dirahmati oleh Allah. Dikatakan sulit atau tidak sulit sebetulnya ini persepsi ya, mindsetnya gitu ya. Tetapi memang karena perempuan itu diberikan fitrah yang tadi ya, fitrahnya itu cenderungnya lebih kepada sifat-sifat yang indah begitu ya. Nah, karena itu tadi dikatakan perempuan ataupun wanita ini menjadi perhiasan dunia. Gitu. Bahkan kan tadi di yang sudah kita bahas ya di Quran surat Ali Imran ayat 14 gitu, ketika Allah menggambarkan dari sekian banyak perhiasan dunia itu perempuan ataupun wanita itu ditempatkan di urutan yang pertama. Nah, kalau kemudian ya kita memaknai ini sebagai sesuatu yang sulit, ya, lalu berefek kepada pemikiran-pemikiran, lebih baik saya nggak usah begini, nggak usah begitu dan sebagainya, gitu ya. Nah, maka ini menurut saya juga tidak proporsional, gitu ya, berpikirnya, tidak objektif ya, tidak bijak. Kenapa? Karena sebetulnya kan hidupnya manusia itu masya Allah ya Kak Fira. Dan Islam itu kan dihadirkan oleh Allah, itu bukan sembarangan. Islam itu adalah sebuah aturan, sebuah pedoman hidup ya, katakanlah begitu ya, yang diberikan oleh Allah, yang notabene kita tahu Allah itu adalah pencipta, al-khaliq, sekaligus wal mudabbir kan gitu. Sekaligus pengatur kehidupan hidupnya manusia gitu, ngatur kehidupan manusia di dunia gitu. Nah, maka sebenarnya sulit atau tidak sulit tergantung kepada bagaimana kita memaknai pedoman yang sudah diberikan oleh Allah tadi, begitu. Kalau kita merasa hidup sebagai perempuan sulit, justru jangan-jangan ya rule yang sudah ada ini tidak diikuti dengan benar, begitu Kak Fira. Ya. Karena sesungguhnya kalau rule ini diikuti, insya Allah bisa. Ya, kenapa? Ya, kalau kita misalnya menganalogikan, membeli sebuah benda, ada manual book, ya, yang awalnya katakanlah kita buta sama sekali tentang benda tersebut. Tapi ketika manual booknya dibaca, apa yang biasanya terjadi pada diri kita? Mudah atau sulit Kak Fira? Mudah kan? Nah, seperti itulah ya para pemirsa. Hidup kita juga seperti itu, terutama sebagai wanita yang memang diberikan amanah lebih ya dari Allah, yang sifatnya itu memang banyak ujiannya begitu ya. Nah, tetapi insya Allah Allah tidak mungkin salah. Kenapa pada diri wanita itu diberikan fitrah yang demikian? Pasti ada hikmahnya kan, banyak sekali hikmahnya ya di balik semuanya. Tinggal kemudian kita sebagai wanita mau atau tidak ya memaknai hikmah-hikmah tersebut dengan pikiran yang baik sehingga kita merasa bahwa pada satu titik nantinya ya yakin bangga menjadi seorang muslimah begitu kan ya. Terima kasih ya Ustazah, Iya, mewakili sekali itu pertanyaannya. Jawaban untuk pertanyaan Rina, pertanyaan dari Nirma tadi ya. Nah, jadi memang betul. Jadi kita sebagai wanita itu sebenarnya kembali lagi ke diri masing-masing ya Ustazah ya. Bisa atau tidak mengontrol diri sendiri untuk selalu menjaga diri sesuai dengan syariat Islam. Iya, gitu ya, persepsinya begitu. Iya, benar. Nah, Ustazah, kita lanjut ya. Iya, boleh. Ke pertanyaan berikutnya itu dari via Facebook. Rina Febriani. Nah, pertanyaannya nih Ustazah.
Ustazah, mengapa ya justru hari ini kita lebih banyak melihat seolah perempuan adalah fitnah? Nah, menarik nih Ustazah. Iya. Berarti melakukan penginderaan gitu ya, Ustaz. Dan realitasnya nggak salah begitu ya, Kak Fira. Nah, seperti yang tadi sudah kita bahas sejak awal ya, bahwa ketika wanita itu tidak bisa menjaga fitrah yang sudah Allah berikan ya, kepadanya, artinya kan itu adalah amanah, Kak Fira ya. Ketika dia tidak bisa jaga dan nggak bisa jaganya itu sesuai dengan tuntunan Allah, maka saat itulah ya wanita bisa menjadi fitnah. Nah, kalau kemudian hari ini yang kita lihat adalah demikian, ya berarti realitas yang kita lihat hari ini, ya Kak Fira dan para pemirsa, berarti para wanita kebanyakan itu sangat disayangkan berada pada posisi yang tidak menjaga amanah yang sudah Allah berikan kepadanya. Ya, misalnya, ya, ketika Allah perintahkan tutup aurat tadi ya, nah, tetapi mungkin tidak diindahkan, maka pada saat itulah nanti, ya, para wanita itu bisa memunculkan fitnah. Ya. Lalu kemudian ketika Allah memerintahkan perbanyak ilmu gitu ya. Nah, tuntut ilmu supaya apa? Kita itu tidak salah di dalam bersikap. Jadi bersikap dengan ilmu. Tetapi karena kemudian tidak diikuti, ya, bertindak serampangan, ya, tidak, pada akhirnya tidak sesuai dengan apa yang Allah ridhoi. Nah, pada titik itulah nanti, ya, para wanita mungkin bisa jadi fitnah tadi karena salah melakukan aktivitas. Lalu pada kondisi yang lain, misalnya, ya, yang paling sensitif tuh ketika wanita menjadi ibu, gitu kan? Nah, menjadi ibu kan bukan menjadi sesuatu yang mudah ya. Kalau saya menyebutnya itu mudah-mudah gampang begitu, ya. Dikatakan mudah, ya mudah, ya. Tapi dikatakan sulit, iya juga. Nah, maka ketika kita salah sikap kepada anak, misalnya, lalu kemudian, ya, kita pahami, anak itu kan cermin ya, cermin ibunya, cermin orang tuanya. Maka ada sikap-sikap anak yang mungkin, ya, tanpa kita sadari, itu menjadi buah yang selalu kita pupuk, ya, bisa dipahami ya maksudnya, yang tanpa kita sadari ternyata anak bersikap demikian karena sikap kita, lalu memunculkan fitnah pada perempuan. Nah, ini yang tadi kita maksudkan begitu kan? Ya. Maka realitas yang disaksikan oleh saudari kita tadi, nah itu kan membuktikan bahwa berarti ada sesuatu yang memang harus dijaga, ya, oleh para wanita sehingga tidak menjadi seperti kebanyakan yang menjadi fitnah. Ini challenging banget kan? Menjadi tantangan banget ketika kemudian kita lihat hari ini, ya, hal-hal yang menggoda kita kepada sesuatu yang jauh dari aturan Allah itu bertebaran. Nah, di sini membutuhkan komitmen tentu saja, ya, pada diri para wanita. Supaya apa? Terus-menerus mengajak dirinya itu belajar, ya, supaya bisa menjadikan dirinya tadi menjadi anugerah. Begitu, Fira. Iya. Terima kasih ya Ustazah ya. Itu tadi sangat jelas dan padat sekali ya untuk menjawab pertanyaan dari Rina Febriani. Ya, jadi memang Ustazah benar sekali ya, sebagai perempuan tentunya untuk menghindari fitnah itu kita harus berpegang teguh pada syariat. Iya. Baiklah, para pemburu takjil di rumah, jangan kemana-mana, kami pasti akan kembali tentunya dengan segmen berikut yang lebih seru. Tetap saksikan Takjil, tak korup ke jalan ilahi.
Ya pemirsa, para pemburu takjil yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Anda masih kembali bersama kami dan tentunya kita masih bersama Ustazah Siti Nafsiyah di sini ya. Dan kembali membahas tema yang menarik sekali ini tentunya bagi para pemburu takjil khususnya wanita, yaitu tentang wanita antara fitnah ataupun anugerah ya. Nah, jadi kita akan lanjutkan dengan pertanyaan kembali yang telah disiapkan oleh para pemburu takjil nih. Sudah kita pilih ya. Kali ini dari video call. Ferry dari Air Bara. Nah, seperti apa? Ini dia tayangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, nama saya Ferry. Saya berasal dari Desa Ranggas. Saya ingin bertanya nih Ustazah, adakah gambaran perempuan yang benar-benar menjadi anugerah dalam sejarah Islam? Bagaimana pendapat Ustazah? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ferry dari Air Bara. Itu tadi Ustazah, pertanyaan Ferry nih. Adakah gambaran perempuan yang benar-benar menjadi anugerah dalam sejarah Islam? Iya. Nah, menarik nih Ustazah. Jadi gimana Ustazah? Iya, banyak. Banyak. Kalau ditanyakan ada atau tidak, ya. Kita mulai dari kisahnya As-Sabiqunal Awwalun, ya. Muslimah yang pertama masuk Islam, ya. Tidak jauh dari kehidupannya Rasulullah ada istrinya, ya. Siti Khadijah. Kenapa kita bisa memaknainya Siti Khadijah ini menjadi wanita yang menjadi anugerah ya bagi kehidupan dunia? Kita tahu bahwa Siti Khadijah itu berasal dari kalangan yang tidak biasa ya, Kak Fira dan pemirsa. Dia adalah seorang bangsawan, punya harta yang banyak ya. Namun itu semua tidak menjadikan beliau terlena, ya, tergoda dengan kehidupan dunia. Bahkan ketika pertama kali Rasulullah menerima wahyu, beliau adalah orang pertama ya yang mendapatkan dakwah Rasul, ya, dakwah Islam. Lalu kemudian langsung diterima oleh Siti Khadijah. Ini kan menunjukkan kepada kita ya bahwa betapa luar biasanya sosok beliau ini. Ya. Dia tidak mempertimbangkan bagaimana nanti kalau saya menjadi muslim, karena memang pada saat itu kita tahu bersama ya, bagaimana sulitnya kehidupan Rasulullah di Mekah di dalam mendakwahkan Islam. Pasti terbayang bagaimana ujian, cacian, ya, ujian secara ekonomi mungkin dan lain sebagainya. Tapi semua beliau pinggirkan, marginalkan. Yang beliau kedepankan adalah keimanan kepada Allah. Yang terbayang pada diri beliau adalah bagaimana saya harus hidup sesuai dengan apa yang Allah ridhoi. Karena kalau tadi ya ada jaga yakin. Kita harus yakin hidup itu akan berakhir. Hidup itu nanti tidak hanya selesai di dunia saja. Pencipta kita itu adalah Allah, bukan yang lain. Maka yang akan menghisap, lalu kemudian yang akan memperhitung-hitungkan gitu ya, apakah kita itu akan layak kembali ke tempat yang diridhoi oleh Allah atau tidak, ya Allah gitu ya, bukan yang lain, bukan manusia. Begitu. Nah, lalu kita bisa melihat misalnya sosok istri Rasulullah yang lain juga. Siti Aisyah yang dikenal dengan kecantikannya gitu ya, julukannya adalah Al-Humairah. Lalu kemudian dikenal dengan kelincahannya, kecerdasannya juga. Beliau dikenal sebagai ahli hadits ya. Sampai masa Khulafaur Rasyidin beliau masih hidup ya. Nah, beliau menjadi salah satu rujukan tasyri', pembuatan hukum. Nah, kita belajar ya dari kehidupannya Aisyah, ya, Siti Aisyah. Betapa hidupnya itu dipenuhi dengan hal-hal yang diridhoi oleh Allah, lalu kemudian tidak merasa saya kan cantik, sayang kalau kemudian saya tidak begini begitu dan lain sebagainya. Tetapi semua dipinggirkan ya oleh Siti Aisyah ya. Dia kemudian menjadi muslimah yang menjadi anugerah bagi kami. Ya, nah, lalu kemudian yang lainnya, ya, kita melihat muslimah ya di masa-masa ketika Islam itu berjaya dari sisi ilmu pengetahuan teknologi. Ya.
Kalau ilmuwan yang biasa mungkin kita tidak terlalu terperangah, Kak Fira. Tapi ya pada kesempatan ini saya ingin bercerita sedikit tentang seorang ilmuwan yang luar biasa di bidang yang juga tidak biasa bagi seorang muslimah. Siapa itu? Maryam Al-Asturlabi. Maryam Al-Asturlabi ini seorang ilmuwan Islam, perempuan, dan dia menciptakan astrolab, sebuah alat yang kalau kita bisa katakan hari ini tuh menjadi cikal bakal dari observatorium. Jadi Maryam Al-Asturlabi ini adalah seorang astronom. Keren kan? Nah, itu tadi yang saya sampaikan. Ketika seorang muslimah, seorang wanita, dia bersikap sesuai dengan apa yang Allah tuntun, ya, dia akan jadi anugerah bagi kehidupan. Catatannya adalah itu tadi, syaratnya cuma satu, nggak sulit gitu. Allah kasih Islam, Allah kasih tuntunan berupa Al-Quran dan Sunnah, kita tinggal pelajari dan kemudian ikuti. Insya Allah ya, kita akan menjadi wanita-wanita yang menjadi anugerah tadi, seperti Siti Aisyah, Siti Khadijah, dan juga Maryam Al-Asturlabi. Insya Allah, Kak Fira. Terima kasih ya Ustazah ya. Jadi itu tadi ya pertanyaan dari Ferry di Air Bara. Menjawab sekali ya Ustazah. Jadi ada beberapa, kalau ditanya ada atau enggak, banyak ya Ustazah gitu ya. Seperti tentunya yang pertama sekali itu ada Ibunda Siti Khadijah, kemudian ada Ibunda Aisyah, dan yang satu di tokoh yang modern ya, di era sekarang ini ada Maryam Al-Asturlabi ya. Nah itu tadi menjawab sekali ya pertanyaan dari Ferry di Air Bara. Kita lanjut ya Ustazah nih. Pertanyaan kedua itu dari akun Afaldi Instagram. Pertanyaannya itu, bagaimanakah caranya Ustazah untuk membuat kita yakin bahwa Islam bisa menyelamatkan dan menjadikan perempuan sebagai anugerah? Iya. Karena ini yang ditanyakan membuat yakin, ya. Perkara keyakinan itu perkara iman, Kak Fi, ya, dan para pemirsa. Jadi untuk membuat kita yakin itu, ya, kita harus memiliki keimanan terlebih dahulu, begitu ya. Kepada siapa? Kepada Allah. Kan tadi pertanyaannya Islam, tetapi ya, nah, Islam itu adalah aturan yang Allah turunkan kepada umat manusia, kepada makhluk. Maka kita harus terlebih dahulu meyakini keberadaan Allah. Baru kemudian bisa secara totalitas yakin setiap hal yang Allah turunkan itu pasti benar. Pasti bisa memberikan keselamatan kepada umat manusia, termasuk para wanita. Ya. Sebaliknya Kak Fira, kalau seandainya dari sisi keyakinan ini tidak clear, tidak selesai, ya, kita mau kemanapun, ya, kasarnya begitu, kita mau pergi kemanapun mencari, ya, bukti-bukti sejarah, ya, sekalipun sejarah keislaman itu terpampang jelas di hadapan kita, ada gambaran-gambaran tadi ya, para wanita yang menjadi anugerah di dalam kehidupan Islam, lalu kemudian kita melihat sejarah Islam ini begitu, begini, begitu, dan sebagainya. Tetapi di dalam hati kita itu belum ada keyakinan, belum ada sebuah tekad yang mantap untuk seyakin-yakinnya bahwa Allah adalah Robku, penciptaku, begitu ya, pengatur hidupku, maka apapun yang Allah berikan itu pasti benar. Kalau nggak kita pancang itu di dalam benak pikiran kita, di dalam hati kita, nggak ada nilainya. Semua yang sudah kita pelajari tadi. Nah, ini juga Kak Fira yang sebetulnya menjadi harus menjadi sebuah perenungan panjang bagi kita kaum muslimin hari ini. Kaum muslimin itu tidak kekurangan orang-orang yang pintar, mohon maaf. Ya. Kita punya begitu banyak ilmuwan. Tetapi kenapa terkadang ya sedikit orang-orang yang yakin? Nah itu tadi jawabannya. Iya. Mulai dulu dari keimanan kepada Allah, insya Allah kita akan yakin Islam itu bisa menjawab semua. Iya, terima kasih ya Ustazah. Itu tadi ya Faldi dan juga para pemburu takjil di rumah sudah menjawab ya pertanyaannya tentang wanita itu sebagai anugerah. Ya. Dan tentunya kita akan kembali pastinya, jadi jangan kemana-mana, Anda harus tetap bersama kami di Takjil Takorup ke Jalan Ilahi.
Ya para pemburu takjil di rumah, terima kasih ya Anda masih bersama kami tentunya dengan mengangkat tema yang unik sekali, menarik sekali tentunya, khususnya bagi para wanita nih, yaitu wanita antara anugerah dan fitnah. Nah, pastinya kita sudah sampai nih Ustazah di penghujung acara. Nah, jadi untuk sebelum menutup ya, kita menarik kesimpulan dulu kepada para pemburu takjil di rumah tentang tema kita hari ini Ustazah. Iya, silakan. Baik. Iya. Para pemirsa pemburu takjil yang dirahmati oleh Allah, ya, kita sudah sama-sama tadi ya membahas bahwa ada dua kemungkinan yang akan terjadi pada wanita sebagai perhiasan dunia. Bisa menjadi anugerah, tetapi di sisi yang lain juga bisa menjadi fitnah. Ini tergantung kepada bagaimana perempuan bersikap, ya. Apakah perempuan ataupun wanita itu akan bersikap sebagaimana seharusnya yang diinginkan oleh pencipta sekaligus mengatur hidupnya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan tuntunan syariat Islam, atau ya, para wanita justru tidak mengindahkan tuntunan ini. Pada saat diikuti, insya Allah para wanita akan menjadi anugerah. Tetapi sebaliknya, kalau tidak diikuti, ini yang berpotensi besar untuk menjadikan para wanita itu sebagai. Maka kita harus ingat tadi, ya, ada yang harus dijaga, ya, jaga ya, begitu ya. Nah, jaga ya, jaga yakin dan jaga amal. Jadi keyakinan, iman itu harus dijaga, ya. Lalu kemudian amal kita itu juga harus dijaga. Insya Allah dengan dua hal ini, ya, kita akan senantiasa menjadi wanita yang akan menjadi anugerah ya di dalam kehidupan dunia, dan tidak sebaliknya menjadi fitnah. Apakah bisa? Insya Allah kalau dicoba, ya, kita senantiasa belajar karena hidup ini memang akan dipenuhi dengan proses belajar, gitu ya. Nah begitu juga dengan kita sebagai seorang wanita, begitu Kak Fira. Iya. Ya. Terima kasih ya Ustazah itu tadi. Jadi memang untuk menjadi seorang wanita sebagai anugerah itu kita perlu proses dan belajar terus-menerus ya Ustazah. Iya, ya. betul. Nah, jadi tetap seperti kunci yang disampaikan oleh Ustazah Siti Nafsiyah tadi, jaga ya, keyakinan dan juga amal. Jadi keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan amal kita ditujukan untuk siapa, dan pastinya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tadi. Nah, para pemburu takjil di rumah, sebelum kita menutup pastinya kita akan mengajak nih Ustazah, para pemirsa juga di rumah ya, yang sedang menikmati dan menantikan waktu berbuka puasa saat lagi pastinya. Tapi kita akan mengajak mereka untuk berdoa dan kita akan memohon rahmat kepada Allah. Mudah-mudahan puasa kita maupun amal kita hari ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan Ustazah. Iya. Baik, para pemirsa, mari kita bermunajat bersama-sama di sore hari yang penuh berkah menuju saat-saat berbuka puasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafihu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan qoblal maut. Allahumma ghfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna istinabah. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu bi rahmatika fi ibadika shalihin. Ya Allah ya Rabbi, ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, berkahilah kami di bulanmu yang penuh berkah ini. Terimalah ibadah Ramadan kami sebagai amal soleh yang akan mendatangkan pahala dari kami, untuk kami ya Allah. Ya Allah, kuatkanlah kami, berikan kami kesempatan untuk senantiasa belajar ya Allah, untuk menjadi wanita solihah yang akan menjadi sebaik-baiknya perhiasan dunia. Rabbana
Ya Rabbana, la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustazah ya. Tentunya kita sudah sampai di penghujung acara. Dan kita semua berharap ya kepada juga para pemburu takjil di rumah pastinya sudah menyaksikan tayangan kali ini. Dan untuk terus menyaksikan takjil di episode-episode berikutnya. Jadi memang saja sebagai wanita ya, kita mengemban tugas yang dikatakan mudah, tidak mudah, dikatakan gampang, tapi sebenarnya mudah. Tapi kembali lagi ke diri kita masing-masing bahwa apapun yang telah dikodratkan, yang ditakdirkan dalam diri kita, harus terus kita pegang dan kita atur sesuai dengan syariat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Baiklah, terima kasih kepada para pemburu takjil di rumah telah menyaksikan kami bersama saya Mahfira Fitri dan juga Ustazah Siti Nafsia. Kami pamit undur diri bersama seluruh kru yang bertugas dan sampai jumpa di episode berikutnya. Kami akhiri.